Selamat sore semuanya. Kita ketemu lagi di pertemuan dua ya untuk kuliah teknologi industri gula ini. Sebelumnya saya minta maaf ya kalau kemarin saya Senin kan harusnya kita kuliah jam 2 itu jam 13.50. Tapi karena saya nggak jadi ikut ke Jogja diundur, tapi nggak jadi diundur jam hari Kamis nih ya tanggal 23 ini. Tuh. Oke, seperti biasanya untuk materi kuliahnya itu sudah di-share di Drive ya. Tuh, tuh kemarin yang minggu pertama itu kan kita cerita tentang overview dari pabrik gula yang ada di Indonesia beserta dengan apa namanya alat-alat atau unit ya yang ada prosesnya di sana. Tuh. Terus ya, mana sih? Oke. Terus kemudian apa namanya di pertemuan satu kemarin ya sempat disinggung untuk apa pabrik gula itu kan terdiri dari ada stasiun gilingan, stasiun pemurnian, ya, terus kemudian stasiun penguapan, stasiun masakan, stasiun putaran dan sampai terakhir yaitu stasiun penyelesaian atau biasanya packing ya sana. Nah, salah satu ini langsung cerita ke apa namanya masuk ke ini ya materi kedua atau pertemuan kedua ya. Salah satu eh, pengaruh ya atau salah satu kualitas gula itu tuh dipengaruhi oleh rangkaian proses produksinya. Salah satunya adalah yang di sini ada di stasiun pemurnian. Tuh. Kenapa kok apa namanya ini juga termasuk salah satu penting juga karena di sini kan setelah dari stasiun Gilingan itu kan didapatkan nira ya, nira masih mentah ya di sana. Terus kemudian apa dari nira tadi itu ingin dibersihkan ya dari pengotor-pengotornya karena kan dari kebun ya dari perkebunan. Nah di sana juga ada proses ya di pemurnian ini ada proses yang namanya ini nih proses atau metode metode untuk apa namanya ngilangin kotoran-kotorannya ya ada depekasi, sulfitasi sama karbonatasi. Kemarin mungkin sempat disinggung juga untuk proses yang defekasi ini sudah mulai ditinggalkan oleh pabrik-pabrik gula yang sudah ada ya. Sekarang mulai mengembangkan metode sulfitasi ini. Tuh, karena apa namanya di sulfitasi ini dia menggunakan SO2 ya. Nah, di apa namanya defekasi ini atau metode defekasi ini merupakan cara pemurnian nira yang paling sederhana ya dengan panduan susu kapur di sini ya sebagai reagennya. Nah, di mana CaOH2 atau kapur ini dia itu berfungsi untuk menetralkan asam yang terdapat masih ada di niranya. Tuh. Dimana kalau kita tahu ya, supaya sukrosa atau sukrosa yang di dalam nira itu nggak rusak, itu biasanya diatur pH-nya ya. Kemudian apa namanya temperatur niranya. Kita tahu sendiri kalau nira itu kan gampang terdenaturasi atau gampang rusak ya dengan apa namanya kondisi pH yang terlalu asam dan temperatur yang terlalu tinggi kan gampang rusak jadinya. Tuh. Nah, kalau di dalam suasana asam itu sukrasa itu bersifat tidak stabil ya. Dimana kalau kita apa namanya mau bikin larutan gula ya atau apa namanya pembuatan gula itu juga butuh panas. Tuh. Nah, kan panasnya juga diatur juga makanya supaya nggak rusak untuk kualitas gulanya itu sendiri. Tuh. Sini cara sulfitasi ya. Sini saya juga apa namanya baca jurnal juga ya terkait di stasiun pemurnian itu apa saja sih istilahnya kayak teknologi keterbaruan teknologinya ya. Itu salah satunya di sini metode ini. Metode defekasi, sulfitasi sama karbonatasi. Kalau defekasi ini sudah mulai ditinggalkan sama pabrik-pabrik gula ya. Sekarang mulai pakai yang sulfitasi.
Tuh, nah di sulfitasi itu sendiri, ini kalau lihat di apa namanya jurnal ini ya, artikel ini masih mulai dicoba untuk menggunakan metode dari bukan apa ya, kayak apa ya metode pembaruan lah dari sulfitasi. Ini ada DRK namanya, defekasi remelt karbonatasi di pabrik gula asam bagus di situ Bondo. Gitu. Nah, di sini juga dikatakan bahwa ya kok aku malah nggak ini ya, apa ini dilihat tim di nih, dicoba untuk dilihatkan apa namanya papernya ya, papernya yang terkaitnya aktivitas ini kayaknya kan sih 12 mau suhu udah ya. Nah, ya. Nah, ini peningkatan mutu gula dengan metode DRK ya, detekasi remelt karbonatasi pada proyek revitalisasi pabrik gula asam bagus di Situbondo. Di pendahuluan ini ya, dia bilang kalau apa namanya dalam apa namanya produksi gula kristal putih ya di pabrik asam bagus itu, di mana proses pemurniannya itu merupakan salah satu penentu ya untuk apa mutu atau kualitas gula yang dihasilkan. Tuh, ini ada beberapa ya yang sudah disampaikan di PPT. Kan kalau defekasi itu kayak gini ya, kayak ditambahkan kapur ya. Tuh, terus kemudian untuk yang sulfitasi itu dia kan ditambahkan apa namanya sulfur oksida ya. Nah, di sini apa namanya ada peningkatan ya atau teknologi keterbaruan teknologi ya. Tuh. Karena apa ini ada alasannya ya. Ada karena gula yang dihasilkan dari proses ini masih berwarna kecoklatan dan tidak memenuhi standar gula premium. Nah, kita tahu sendiri ya kalau misalnya mau dijual di pasaran itu kan banyak orang-orang yang masih apa namanya kurang suka ya dengan apa produk gula yang warnanya kecoklatan seperti itu. Nah, salah satunya ini ditingkatkan ya kualitas atau mutu gulanya itu dengan ini ya apa warnanya ya. Nah, perlu diketahui juga untuk warna ini mungkin kalian bertanya kenapa kok warnanya apakah tidak ini juga ya tidak apa namanya menghilangkan kadar gulanya kalau misalnya warnanya coklat atau warnanya putih seperti itu. Apa namanya jawabannya enggak merubah rasa atau bukan rasa sih, maksudnya kadar gulanya itu tingkat kemanisannya itu tidak berubah karena yang apa namanya dimodifikasi di sini adalah cuman bentuk fisiknya dari si gulanya itu gula pasirnya itu. Hmm. Karena memang apa namanya kalau gula yang apa namanya pakai proses defekasi itu cuma ditambahkan kapur aja. Dan itu apa namanya nanti di hasil akhirnya di stasiun putarannya ya itu tuh masih ada coklat-coklatannya. Ya coklat-coklatannya ini mungkin bisa juga masih ada pengotor yang masih terdapat di dalam nira atau bisa juga memang apa namanya tebunya sendiri masih ini ya apa namanya warnanya kecoklatan seperti itu. Nah, ini selain tadi karena warna ya, terus kemudian proses sulfitasi itu sendiri dia membuat korosi ya, menimbulkan korosi pada peralatan proses terutama misalnya di proses penguapan ya atau evaporasi di sana. Tuh, karena adanya ya kandungan sulfur yang tinggi. Nah, bukan beda dengan maksudnya ini ya apa perbedaan teknis antara metode sulfitasi sama metode DRK itu sendiri ya. Nah, secara umum itu nggak ada yang berbeda ya. Ya, karena kita tahu kalau apa namanya proses pembuatan gula ya dari tebu itu kan dari gilingan, pemurnian ya, penguapan, masakan, putaran dan pengupasan seperti itu. Terus kemudian kalau yang DRK
Itu bedanya ada di setelah masakan dia ditambahkan karbon ya di sini. Dan untuk masuk ke puteran sama pengemasan. Tuh. Terus kemudian di sini juga ada sini agak-agak berisik. Kalau teknologi sulfitasi ke DRK itu adanya tambahan peralatan ya, seperti pada gambar satu ini tadi ya. Jadi dari apa namanya karbon masakan ini ada misalnya nanti ditambahkan alat untuk CO2 ya di sana kayak tower ya, tower CO2. Tuh. Kemudian di sini juga apa ada dampak-dampak yang ditimbulkan yaitu biasanya yang digunakan pada sulfitasi itu kan tower sulfitir ya, blower sublimator ya. Nah, kalau di metode DRK ini sendiri itu sulfur atau belerang itu udah nggak ada lagi. Karena kan memang beda sulfitasi sama apa namanya DRK itu gitu. Terus untuk hasilnya pun juga iya. Kalau ini masih apa namanya berdasarkan apa namanya uji ya, uji lab skala lab untuk yang pabrik gula salah satu pabrik gula di Jawa Timur ya. Ini kan ada beberapa parameter. eh, ini ada derajat polarisasinya, kemudian susut pengeringan ini kalau misalnya apa namanya, kan kita tahu konsep neraca massa juga ya. Kan bahan baku kan misalnya tebu itu berapa ton tebu ya yang dihasilkan yang dipakai ya atau yang dibuat untuk menghasilkan X kilo atau X ton apa namanya gula pasir ya. Ini ada hitungannya susut pengeringan. Tuh, terus kemudian abunya, kadar abunya, terus warna larutan. Ini biasanya ada standarnya, standar Cumseh. Kemudian warna kristalnya, ya. Kemudian besaran butirannya itu berapa sih? Itu untuk standarnya gula pasir itu. Terus kemudian kadar belerang, di mana kalau untuk industri pangan itu sendiri kan kalau bisa itu dihindari untuk kadar belerangnya seperti itu. Nah ini kita mengacu pada standar SNI ya, gula kristal putih yang satu ini kualitas satu. Nah ini kalau apa namanya dari hasil penelitian ya uji sulfitasi, kalau yang ini DRK. Nah ini untuk warnanya ya. Tuh, untuk warna kristal itu merupakan salah satu parameter tadi ya saya cerita yang kita bisa lihat secara visual. Tuh. Kalau semakin tinggi warna kristalnya itu semakin apa namanya warnanya agak kekuningan ya. Ini biasanya banyak apa namanya konsumen ya kita kita sendiri itu juga apa agak kurang suka ya dengan ini warnanya. Kemudian kalau misalnya warna putih itu kan banyak yang menyukai. Tuh. Terus saya juga baca apa namanya laporan KP-nya ya. Siti Aisyah sama Mega Tiara ini. Gimana ini? Apa Pemuka Sakti Manis Indah PSMI. Iya. Ini, ya, kalau misalnya di stasiun Pemurnian itu sendiri kan ada apa namanya tempat apa penampungan jus ya atau nira mentahnya ya. Terus kemudian lime juice tank ini apa namanya ada kapurnya ya. Kemudian flash tank ada clarifier. Nah, clarifier ini nanti kan ada apa namanya terjadi proses flokulasi ya. Di sini flokulasi itu berfungsi atau bertujuan untuk mengendapkan niranya ya supaya apa namanya lebih cepat menggumpal seperti itu. Terus kemudian ada apa ini rotary vacuum filter. Di sini apa namanya rotary vacuum filter itu dia berfungsi untuk apa ya memisahkan antara paket ya atau apa pelotong ya padatan itu terus kemudian sama yang nira yang sudah murni untuk dipersiapkan masuk ke stasiun penguapan atau stasiun ini apa namanya.
Oke, nah, kita lanjut lagi. Jadi kesimpulannya ya, di apa namanya Pak, apa ini, artikel ini ya dibilang kalau dapat diambil kesimpulan kalau pengolahan gula dengan metode DRK di proses pemurniannya itu bisa meningkatkan kualitas sama mutu dari produk gula yang dihasilkan. Tuh. Nah, peningkatannya bisa diklasifikasikan dari tiga faktor. Ya, yang pertama yaitu warna larutan, terus kemudian warna kristalnya, terus kemudian kandungan SO2-nya ya. Tuh. Oke, terus kemudian kita lanjut lagi. Kayaknya kemarin sudah sempat dibahas bentar ya. Ini kan apa nama stasiun pemurnian ya. Ini ada beberapa keunggulan ya kalau pakai apa metode sulfitasi seperti itu. Oke, nah ini ada apa namanya beberapa alasannya ya. Pertama, kotoran itu lebih mudah dan lebih cepat dari mengendap. Ya, terus kemudian masih masih good ya. Atau bubuk kristal gula itu lebih encer. Terus kemudian kristalisasinya itu lebih baik daripada warna gula dan apa namanya lebih putih. Terus kemudian ya apa namanya penghematan waktu dalam pengendapan dan pemasakannya. Terus kapasitas centrifuge ini juga besar. Tuh. Yang biasanya kalau di stasiun pemurnian itu di alat yang single tray clarifier. Tuh, karena kan di stasiun pemurnian mana nih? Single tray clarifier nomor 12 mana ini? Nah ini single tray clarifiernya. Memang bertujuan untuk memurnikan nira hasil perasan tebu ya, yang didapat dari stasiun gilingan tadi ya. Nah, itu nira yang akan dipisahkan ya dari kotoran menjadi nira jernih ya, dan ditambahkan flokulan ya dengan berbagai jenis ya flokulan. Kalau yang di apa namanya pabrik gula Grabet yang pernah saya apa namanya waktu dulu KP kalau nggak salah dia pakai super flok ya. Tuh. Nah, itu biasanya kalau orang apa namanya labnya atau jaminan mutunya biasanya mereka itu menggunakan membuat formulasi ya formulasi untuk apa namanya apa berapa sih dosis flokulan yang tepat ya untuk apa namanya supaya niranya ini cepat mengendap dan tidak cepat rusak gitu. Oke, terus kemudian ada juga ya, tadi saya informasikan bahwa kalau sukrasa itu juga gampang mengalami denaturasi. Ya, salah satunya adalah pengaruh dari pH dan temperatur. Kalau pH-nya kurang dari 7 itu kan bersifat asam ya. Kalau asam itu gampang rusak, tapi kalau misalnya apa namanya keadaan basah sukrasanya itu tidak rusak. Tapi apa namanya ada kehilangan beberapa gulanya, yaitu gula reduksinya itu apa namanya hilang ya salah. Nah, makanya untuk jusnya atau nira yang apa namanya yang nira mentahnya itu dikondisikan dia pH-nya yaitu 7 atau 8 seperti itu. Ada indikator. Ini yang masuk memang 9 ya, berarti ya sesuai yang ada di siakat ya. Ini aja Aji, Kurnia ya, Tiara Puspa, Sistri, Renata, Mega Tiara. Mega Tiara Mbak udah dibikin jurnalnya belum sama Pak Rifki Mbak? Ada nggak sih Mega Tiara? Jangan-jangan nggak ada. Cuman ngomong terus. Datar.
Mari kita cari. Ah, nggak ada. Oke. Nggak masuk ya Mega Tiara ya. Ya Bu, nggak ada Mega Tiara. Tapi masuk kan ya? Maksudnya dia memang apa ngambil ya minggu lalu, Dimas. Iya, minggu lalu ada. Oh gitu. Beda. Belum Oh, masuk. boleh, boleh Bu. Kenapa Dimas? Itu kan kalau di Jawa tuh banyak pabrik pabrik gula yang jadi tempat wisata gitu ya Bu ya. Itu kenapa Ah, nggak dilanjutin gitu Bu? Pabrik gulanya kenapa kayak jadi tempat wisata gitu Bu? Kayak contohnya kayak di Colomadu gitu Bu. ah, ah. Oh Hmm. di Colomadu udah nggak produksi lagi dah. Udah enggak Bu? Hmm, apa ya? Mungkin salah satu faktornya juga gulanya yang dihasilkan sedikit. Jadi istilah kayak bahasa Jawa itu nggak sumbut ya, nggak sumbut itu maksudnya nggak sebanding ya. Itu mungkin apa namanya? Ya mungkin ada apa namanya pabrik gulanya gitu. Maksudnya dekat sama apa bahan bakunya. Cuman kan sekarang ini kan ada banyak tuh monopoli apa namanya gula ya, gula sama beras itu. Terus kemudian ini sekarang juga banyak monopoli untuk minyak ya, minyak apa minyak goreng untuk minyak pangan, pangan sawit itu kan. Makanya sekarang banyak grand riset sawit-sawit juga itu. Di sini ada nggak sih yang pabrik gulanya bisa apa namanya dijadikan tempat wisata? Banyak ya, bukan wisata sih. Katanya Agustus nanti ini ya, ada apa namanya kunjungan industri ya, kalau nggak salah. Nggak tahu Bu. Udah Dua lulus puluh lah. anak 20 ya. Berarti arah sama ke Siti Aisyah. Apa nih dia itu pabrik. Nah, aku kok males ya ngasih tugas ya ke kalian nih. Karena kan mestinya ada cuma 9 orang. Minggu depan kita kuliah hari Senin ya berarti. Kalau yang ini minggu ketiga. Minggu ketiga itu udah mulai masuk ke penguapan. Stasiun penguapan di sini. Operasi. Bu, mau nanya lagi boleh Bu? Apa, Dim? Kalau gula tuh ada standar SNI, tingkat kemanisannya nggak sih Bu? Tingkat kalau kemanisan sih dihitung pakai apa ya? Derajat apa ya? Karena itu kan biasanya masuk ke sifat organoleptik sih, Dimas. Kan tingkat kemanisan. Mungkin bisa dilihat dari derajat Briggs-nya sih. Gitu. Berapa derajat itu. Kan kayak refraktometer juga kan sama indeks biasnya itu. Kalau kemanisannya secara rasa ya, secara visual apa rasanya itu mungkin masuknya ke organoleptik biasanya nggak ada sih. Karena kan kalau misalnya R&D ya, itu kan biasanya yang bagian mencicipi kan orang kan beda-beda kan. Kadar manis. Kalau dihitungin sama apa angka itu ada ya pakai Briggs sih gitu. Kemarin Dimas apa namanya KP di mana sih? Dan di PTPN Bu, PTPN gula juga. karet. Oh. Besok ada kuliah nggak kalian? Nggak ada ya? Kan liburan ya? Hmm. Makanya ke Mega Tiara deh. Simpen nggak ya nomornya Mega Tiara? Oh ya, iya. Kayak ada yang mau ditanyakan ini kuliahnya nanti apa? Dimas ya besok hari Jumat ya. Dimas ada kuliah nggak? Nggak ada Bu, tapi lagi pulang kampung Bu.
Oh dasar. Mentang-mentang ini ya Hmm. libur ya. Nah, iya, Bu, kira nih Bu juga ikut ke Jogja. Mana Kemarin bisa. bilang ikut ke Jogja. Nggak, aku aja kecil kayak gini, apa namanya, ngerasa kayak apa ya. Bisnya itu pakai yang bis Puspa yang biasanya ke depan Wisma itu loh, yang kecil itu. Gitu. Nah, itu perjalanannya 20 jam dari mulai jam 4 subuh sampai jam 11 malam ya kayak nggak salah. Masuk apa namanya, nyampainya di Jogjanya. Nggak kuat. Gitu. Ibu nggak jadi ikut akhirnya Bu. Kemana? Jogja nggak akhirnya nggak jadi ikut. Nggak jadi ikut. Dah, ya udahlah, nggak apa-apa, tugasnya besok hari Senin aja. Senin Ya, sama sekalian apa namanya, apa namanya, chapter 3 ya, atau materi 3 ya. Yang tentang iya apa Bu. tuh. Hari Senin mau offline nggak? Offline aja ya, Senin. Offline aja ya, hari Senin besok. Oke, sampai ketemu besok hari Senin jam 2 ya. Terima kasih. Ya Bu. Terima kasih untuk kelasnya pada siang hari ini. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu, terima Is, apa sih ini Renata ikut-ikutan aja memang ini tadi tendang. kasih Bu, Pasar Kamis Bu, ya Bu. Oh ya tah, iya ini ntar abis ini mau ngunci prodi dulu nih. Prodi lagi sepi nih, ini. Tapi nggak ada orang. Ntar mau ngunci dulu. Oh, ke Pasar Kamis. Oke. Ini Saya saya end Bu. meeting ya. Terima kasih Bu.